Pernah nggak sih mobil kamu tiba-tiba overheat, padahal air radiator penuh? Nah, masalahnya bukan cuma air, tapi bagaimana sistem pendingin ini bekerja. Di video ini, kita bakal bongkar cara kerja radiator mobil dari awal sampai mesin kembali dingin. Lengkap dan gampang dipahami. Pertama, kenapa mesin butuh pendingin? Mesin mobil bekerja dengan pembakaran. Suhunya bisa mencapai ratusan derajat. Kalau panas ini tidak dikontrol, mesin bisa overheat, rusak, bahkan jebol. Nah, disinilah sistem pendingin bekerja untuk menjaga suhu mesin tetap stabil. Kedua, komponen utama sistem pendingin. Sistem pendingin terdiri dari beberapa komponen utama. Mari kita bedah komponen utamanya. Pertama adalah radiator, unit penukar panas yang berfungsi melepaskan panas cairan pendingin ke udara luar. Komponen kedua, water pump. Jantung sirkulasinya adalah water pump. Pompa ini berputar mengikuti putaran mesin melalui sabuk valve untuk mendorong cairan ke seluruh jalur. Komponen ketiga, termostat. Thermostat bertindak sebagai gerbang pintar. Ia akan mendeteksi suhu cairan dan menentukan kapan jalur ke radiator harus dibuka. Komponen keempat, kipas radiator. Kipas radiator membantu membuang panas lebih cepat, terutama saat mobil berhenti atau melaju perlahan dengan menarik udara segar melewati sirip radiator. Komponen kelima, selang dan jalur coolant. Fungsi utama selang dan jalur coolant adalah sebagai saluran sirkulasi untuk memindahkan panas dari mesin ke radiator agar suhu mesin tetap stabil dan tidak terjadi overheating. Komponen keenam, reservoir tank. Fungsi utama reservoir radiator tangki cadangan adalah menampung luapan air pendingin coolant saat suhu mesin panas memuai dan mengembalikannya ke radiator saat mesin dingin menyusut. Hal ini menjaga tekanan sistem pendingin tetap stabil, mencegah mesin overheat, serta memudahkan pengecekan level coolant. Semua komponen ini bekerja bersama dalam satu sistem tertutup. Ketiga, proses kerja radiator. Saat Anda baru menyalakan mesin dalam kondisi dingin, sistem masuk ke fase cold start. Di sini, termostat tetap tertutup rapat. Tujuannya adalah agar mesin mencapai suhu kerja ideal sekitar 80 hingga 90 derajat Celcius dengan lebih cepat demi efisiensi bahan bakar. Begitu suhu kerja tercapai, termostat terbuka. Cairan panas dari mesin kini dialirkan menuju radiator untuk didinginkan oleh udara luar. Cairan yang sudah dingin kemudian dipompa kembali ke blok mesin melalui selang bawah untuk menyerap panas kembali. Siklus ini berulang terus-menerus. Untuk menjaga sistem tetap awet, pastikan Anda memeriksa level cairan di tangki reservoir dan kebersihan kisi-kisi radiator secara rutin. Keempat, siklus berulang. Saat mesin menyala, pompa air water pump mendorong cairan pendingin mengalir melalui saluran air water jacket di sekitar blok silinder dan kepala silinder. Cairan ini menyerap panas hasil pembakaran mesin. Suhu mesin masih dingin. Di kondisi ini, termostat masih tertutup. Artinya, coolant hanya berputar di dalam mesin saja, belum masuk ke radiator. Tujuannya, supaya mesin cepat mencapai suhu kerja ideal. Ketika mesin masih di bawah suhu kerja, termostat tetap tertutup. Cairan panas tidak langsung ke radiator, melainkan disalurkan kembali ke pompa melalui saluran bypass agar mesin cepat mencapai suhu operasional yang optimal.
Begitu mesin mencapai suhu kerja 80 sampai dengan 90 derajat Celcius, termostat terbuka dan mengalirkan cairan panas ke radiator. Cairan masuk ke tangki atas atau upper tank, lalu turun melewati pipa-pipa kecil di inti radiator. Di sini, sirip-sirip logam pada radiator membuang panas ke udara, dibantu oleh aliran angin saat mobil melaju atau hembusan kipas pendingin. Cairan yang sudah dingin tertampung di tangki bawah atau lower tank dan dihisap kembali oleh pompa ke dalam mesin untuk mengulangi proses pendinginan secara terus-menerus. Sistem ini mengandalkan beberapa komponen kunci untuk menjaga kestabilan tekanan dan volume cairan. Pertama, tutup radiator, mengatur tekanan dalam sistem. Jika tekanan terlalu tinggi, katup akan terbuka untuk membuang uap ke tangki cadangan atau reservoir. 2. Reservoir tank menampung kelebihan cairan saat mesin panas dan mengembalikannya ke radiator saat mesin mendingin dan terjadi kevakuman. 3. Cairan pendingin coolant menggunakan zat khusus seperti glikol yang memiliki titik didih lebih tinggi dari air biasa dan sifat anti karat untuk melindungi mesin. Kalau salah satu bermasalah, sistem tidak akan bekerja maksimal. Kelima, kenapa bisa overheat? Mobil overheat itu bukan hal misterius. Hampir selalu karena panas mesin tidak berhasil dibuang dengan baik oleh sistem pendingin. Jadi, suhu terus naik sampai melewati batas normal. Berikut penyebab paling umum yang perlu kamu tahu. Cairan radiator coolant habis atau bocor. Ini adalah penyebab paling umum. Tanpa cairan yang cukup, mesin tidak punya media untuk membuang panas. Radiator tersumbat atau kotor, debu, karat, atau kerak bisa menghambat sirkulasi cairan pendingin, sehingga proses pendinginan tidak maksimal. Termostat rusak. Komponen ini berfungsi mengatur aliran coolant berdasarkan suhu mesin. Jika termostat macet dalam posisi tertutup, cairan tidak bisa mengalir ke radiator. Kipas pendingin tidak berfungsi. Kipas membantu membuang panas dari radiator. Jika motor listrik atau sensor kipas rusak, suhu akan cepat naik, terutama saat mobil berhenti atau macet. Pompa air atau water pump rusak. Pompa ini bertugas mensirkulasikan cairan ke seluruh mesin. Jika aus atau rusak, cairan pendingin akan diam dan tidak bisa mendinginkan mesin. Tutup radiator rusak. Jika katup pada tutup radiator lemah, tekanan sistem pendingin tidak stabil dan cairan bisa menguap keluar. Sekarang kamu sudah tahu cara kerja radiator dari awal sampai mesin dingin. Jadi jangan anggap sepele sistem pendingin ya. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tulis di komentar, mau bahas komponen apa lagi?